Pertama, sebelum ke ruangan pasien, kita membaca catatan medis. Lalu yang kedua itu kita menyiapkan alat jika ada alat yang diperlukan. Lalu setelah itu kita mencuci tangan. Saya Wahyuni dari keperawatan semester 5A. Saya di sini akan mempraktikkan bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien halusinasi. Selamat pagi Mas Yosef. Pagi Mbak. Boleh saya temenin? Boleh. Sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Wahyuni. Di sini saya akan menemani Mas untuk ngobrol-ngobrol gitu ya Mas ya. Boleh memperkenalkan namanya Mas? Nama saya Yosef. Oke, nama lengkapnya? Yosef Christmas. Biasanya dipanggilnya enaknya pakai nama depan atau Nama depan? Nama depan ya. Jadi Mas Yosef ya. Sekarang perasaan Mas gimana? Saya sering ada yang manggil saya, tapi wujudnya nggak ada. Jadi suara-suara gitu. Jadi cuma suara-suara aja gitu ya Mas ya. Biasanya itu terjadinya sering atau pada malam hari doang atau bagaimana? Sering Mbak. Sering ya. Oke. Terus kalau pas ada orang yang kayak Mas dengar ada yang manggil gitu, terus ada wujudnya nggak Mas? Nggak ada Mbak. Nggak ada ya. Jadi cuma suara-suara aja ya. Baik, kalau begitu Mas, saya di sini akan membantu Mas untuk mengatasi masalah yang Mas sekarang sedang hadapi ya Mas ya, kayak mendengar suara-suara seperti itu ya. Kira-kira nanti saya akan mengajarkannya itu sekitar waktunya itu 20 menit. Apakah Mas bersedia? Bersedia Mbak. Oke. Mas mau tempatnya di sini aja atau di luar? Di sini aja Mbak. Di sini aja, baik. Nah, terus sekarang ini kita mulai ya Mas ya untuk membahas tentang suara-suara yang sering Mas dengar itu bagaimana, terus sampai suaranya itu bisa sampai mengganggu Mas nggak sih? Mengganggu Mbak. Sangat mengganggu. Oke. Biasanya suaranya itu seperti apa sih Mas? Kayak ada yang manggil-manggil gitu Mbak. Ada yang manggil-manggil. Biasanya itu malam hari, siang hari, atau pada sore hari? Malam Mbak. Malam hari. Nah, jadi biasanya ada wujudnya apa enggak sih Mas? Nggak ada wujudnya Mbak. Terus? Malam hari pas saya mau tidur bikin saya takut Mbak. Kalau misalkan siang hari pernah juga dengar gitu nggak Mas? Kalau siang sering dengar manggil saya. Gitu ya. Terus kalau misalkan malam hari berarti Mas nggak pernah tidur nyenyak ya? Nggak. Sering terganggu? Sering itu? Banget Mbak. Iya. Biasanya suara-suaranya tuh lama apa cuma sebentar gitu Mas? Lama Mbak. Lama ya. Sempat bikin kayak pusing atau bagaimana? Takut Mbak. Takut ya. Jadi selama ini Mas gimana sih caranya biar itu tuh suara-suaranya tuh biar enggak Mas dengar gitu? Kalau malam hari saya tutup bantal kepala saya Mbak. Jadi biar apa kok kepalanya ditutup kayak gitu? Biar nggak kedengaran suara-suara yang memanggil saya Mbak. Setelah ditutup apakah masih terdengar atau bagaimana? Malah ini Mbak makin banyak suaranya ya. Jadi di sini saya bertugas untuk membantu Mas ya Mas ya, untuk untuk mengajarkan teknik-teknik bagaimana agar Mas itu tidak mendengar suara-suara yang Mas dengar selama ini, seperti itu ya Mas ya. Jadi di sini ada 4 caranya. Dengan cara yang pertama menghardik. Menghardik itu seperti menggunakan kata-kata, misalkan Mas lagi denger nih, kok ada yang suara manggil-manggil saya kayak gitu kan. Mas mulai sadar nih, aduh kok makin lama makin terdengar. Mas bisa mengatakan seperti ini, pergi, kamu tidak
tidak asli, seperti itu, bisa mengatakan seperti itu Mas. Lalu yang kedua itu berbicara atau bercakap-cakap dengan orang-orang sekitar, seperti itu ya Mas ya. Bisa juga kayak untuk mengurangi rasa-rasa yang Mas dengar itu, bisa dengan cara Mas ngobrol sama orang lain, seperti itu ya. Lalu di sini juga bisa Emas melakukan kegiatannya itu seperti yang Emas sukai, seperti bermain bola kah atau bagaimana, supaya tidak memunculkan suara-suara yang biasanya Emas dengar, seperti itu. Lalu yang keempat itu bisa dengan cara minum obat, seperti itu ya Mas ya. Boleh kita lakukan Mas, yang tadi pertama saya katakan. Mas bersedia? Bersedia Mbak. Iya. Baik, tadi yang pertama itu apa sih Mas yang tadi saya katakan? Pertama, menghardik. Baik, menghardik itu supaya kita berusaha untuk menolak suara-suara seperti gitu ya Mas ya. Misalkan suaranya muncul nih, aduh suaranya bikin pusing, aduh aku takut, seperti itu ya Mas ya. Lalu Mas bilang, pergi kamu palsu, kamu suara palsu, seperti itu ya Mas ya. Baik, coba Mas lakukan, misalkan suara-suaranya ada, coba Mas katakan seperti tadi. Pergi kamu suara palsu, kamu hanyalah palsu, seperti itu. Coba diulang lagi. Pergi, kamu adalah suara palsu. Baik, berarti sudah bisa ya Mas ya. Baik, sangat bagus. Lalu yang kedua itu saya akan membuatkan jadwal ya Mas ya, buat latihan-latihan seperti tadi, misalkan sejam atau 2 jam mengatakan hal-hal yang seperti itu, ya Mas ya. Bisa juga dengan cara seperti menghardiknya itu, pertama Mas duduk rileks, seperti itu ya, duduk rileks. Lalu Mas seperti mangkuk seperti ini, lalu seperti tangan ini bentuk seperti mangkuk ini ditutupkan ke kuping. Nah, setelah ditutupkan ke kuping seperti ini ya Mas ya, lalu Mas mengatakan yang seperti tadi, kamu pergi, kamu suara palsu, kamu adalah palsu, kamu tidak asli, seperti itu. Mengatakan hal-hal seperti itu sampai suaranya tidak terdengar. Bisa dimengerti Mas? Bisa. Jika sudah dimengerti, kita harus membuat jadwalnya. Nanti saya akan membuatkan jadwalnya ya Mas ya, supaya nanti bisa terbiasa. Jadi misalkan ada suara-suara lagi, Mas jadi tidak takut, seperti itu ya Mas ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi jika Mas memerlukan saya nanti, misalkan aduh saya kok belum bisa seperti ini, belum bisa melakukannya sendiri, Mas bisa memanggil saya, seperti itu ya Mas ya. Lalu cara yang kedua, saya akan mengajarkan ya Mas ya, bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi bercakap-cakap dengan orang lain itu seperti misalkan Mas lagi sendiri nih, di ruangan ini lagi sendiri, terus mulai ada suara-suara yang bikin Mas takut, suara-suara yang tidak terlihat, seperti itu ya Mas ya. Lalu Mas melihat ada orang yang sedang berkumpul, seperti itu ya, Mas bisa kalau kita bilang nimbrung, atau Mas mencoba untuk bergabung, seperti itu ya Mas ya. Jadi kayak misalkan, aduh aku kok mendengar suara-suara seperti ini, aku harus ada orang nih untuk biar aku melupakan suara-suara seperti ini, seperti itu ya Mas ya. Misalkan kalau ada perawat yang sedang tidak bertugas, atau perawat yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, Mas bisa mengajak ngobrol, seperti itu ya. Baik, Mas bisa paham? Bisa. Baik. Coba diulang tadi, kalau misalkan yang pertama itu gimana? Pertama itu menghardik dengan cara duduk rileks, lalu
apa Memangkuk seperti mangkok. seperti mangkok. Tangannya coba tangannya seperti apa? Seperti mangkok. Lalu Ulurkan ke kuping. Setelah itu mengatakan pergi ke suara palsu. Iya, baik. Lalu yang kedua caranya gimana, Mas? Bercakap-cakap dengan Bercakap-cakap, orang. menimbrung. Bisa nimbrung dengan orang lain seperti itu ya. Sudah mengerti ya, Mas ya? Baik. Setelah itu di sini juga ada melakukan kegiatan terjadwal seperti itu ya, Mas ya. Jadi melakukan kegiatan terjadwal di sini seperti Mas biasanya kalau di sini tuh ngapain sih? Mas biasanya kalau pagi hari tuh ngapain sih? Bersihin tempat tidur, nyapu, senam. Oke, dari semua kegiatan itu yang paling Mas senang itu, yang paling Mas sukai apa? Bersihin tempat tidur. Oke, bersihin tempat tidur. Ada lagi? Senam atau bagaimana? Oke, senam. Jadi misalkan Mas sedang melakukan senam ya, lalu tiba-tiba ada lagi terdengar suara. Nah, Mas di situ jangan hanya diam, jangan mendengarkan seperti itu ya. Mas bisa dengan cara melanjutkan senamnya, atau memang karena kalau misalkan tidak bisa melanjutkan senamnya, Mas mendekati orang lain, mengajak ngobrol sambil senam seperti itu ya, Mas ya. Nah, jadi biar enggak terlalu fokus ke suara-suaranya, untuk melatih diri Mas untuk tidak mendengarkan suara-suaranya seperti itu. Bisa dimengerti, Mas? Bisa, Mbak. Dengan cara tadi kalau senam dengar suara itu lagi, kita nimbrung atau melanjutkan senam sambil mengobrol. Baik. Yang terakhir itu ada dengan cara mengkonsumsi obat atau minum obat. Oh iya, Mas sudah sarapan? Sudah, Mbak. Sudah minum obat? Belum, Mbak. Belum. Jadi karena belum minum obat, jadi nanti saya di sini akan membantu Mas untuk bagaimana mengenali obat-obat, ya kan? Ini obatnya untuk apa, fungsinya apa, seperti itu ya, Mas ya. Jadi di sini kan ada beberapa warna obat ya, Mas ya. Di sini Mas tahu apa fungsi obatnya, apa nama obatnya? Nggak tahu. Warna-warnanya? Tahu. Warna-warnanya? Nggak tahu. Lupa, Mbak. Saya cuman minum doang. Cuman asal minum aja gitu ya, Mas ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari obat tersebut dan juga warnanya. Nah, di sini itu ada warna orange ya, Mas ya. Di sini ada warna oranye. Nah, warna oranye obat ini itu tuh adalah obat ZPZ. Coba sebutin, Mas. ZPZ. Oke, ZPZ itu fungsinya untuk Mas biar rileks seperti itu ya, tenang. Jadi kayak misalkan mendengar suara-suara seperti ini lagi. Nah, setelah Mas minum obat itu Mas jadi merasa lebih rileks atau sudah tidak lagi menghiraukan suara-suara. Sebelumnya saya ingin bertanya, Mas, Mas bisa membedakan, maksudnya beda nggak sih, Mas, rasanya setelah minum obat sama nggak minum obat? Beda, Mbak. Beda ya. Lebih enakan setelah minum obat atau tidak minum obat? Setelah minum obat. Baik, kita lanjut ya, Mas ya. Terus di sini juga yang warna putih. Di sini obatnya namanya haloperidol atau bisa disebut dengan juga HP seperti itu ya. Ini fungsinya sama, bisa menenangkan pikiran supaya bisa Mas istirahatnya lebih tenang seperti itu. Lalu di sini juga ada warna merah muda. Namanya itu naloperidol. Apa? Naloperidol. Oke. Untuk menghilangkan suara-suara yang muncul. Jadi kalau minum obat ini sama aja sih, Mas, sama yang lain, untuk
lebih Mas agar rileks, tenang seperti itu ya Mas ya. Coba tadi sebutkan ada warnanya apa aja? Warna oranye, putih dan juga merah muda. Oke. Baik, jadi di sini Mas sudah paham kan ya? Tadi ada berapa obat Mas? 3. Ada 3. Oke. Dari yang kita sudah pelajari tadi, yang pertama itu kalau misalkan mendengarkan suara-suara itu, Mas bisa ngapain sih? Yang pertama menghardik dengan cara menutup kuping dan mengatakan pergi kamu suara palsu. Baik. Yang kedua itu dengan cara mengobrol dengan orang lain. Baik. Kalau misalkan Mas di ruangan sepi nih ya, Mas bisa mengajak teman-teman Mas ngobrol. Bisa juga dengan cara Mas mengajak perawatnya yang sedang tidak bertugas seperti itu untuk ngobrol. Seperti itu bisa dimengerti Mas. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu melakukan kegiatan terjadwal. Oke, melakukan kegiatan terjadwal seperti tadi yang Mas bilang menyapu, terus membersihkan tempat tidur, lalu senam. Baik. Yang terakhir itu apa Mas? Meminum obat. Oke, meminum obat. Tadi Mas obatnya ada berapa? 3. Ada 3. Warnanya apa aja? Oranye, putih, merah muda. Oke, baik. Terima kasih Mas atas kerjasamanya, atas waktunya. Mas sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Nanti untuk selanjutnya saya akan memberikan jadwalnya ya Mas ya. Sekian dari saya. Saya cukupkan ya Mas ya. Selamat pagi.